tragic. Everybody's feeling it. He said he could not take it anymore, and he told her that their children needed to come with them because no one could take better care of them than he could. It's hard to believe that because he loved his kids. Ini adalah kisah lain yang mengingatkan kita bahwa seseorang yang tampak biasa dapat menyimpan motif tergelap dalam hatinya. Bahkan orang yang paling tidak mencurigakan sekalipun bisa menjadi bom waktu yang siap meledak. Mereka seharusnya memiliki masa depan yang cerah, tetapi dalam hitungan detik, semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang ayah yang dikenal baik bisa melakukan sesuatu yang begitu mengerikan kepada keluarganya sendiri. Lalu, apa yang membuat seseorang bisa mengambil keputusan sekejam ini? Kenalin guys, gua Awan dan selamat datang di MKS Story. Pada 10 Maret 2024, sebuah peristiwa tragis mengguncang lingkungan tenang di Manoa, Honolulu. Paris Oda, seorang pria berusia 46 tahun, menghabisi nyawa keluarganya. Ia menikam istrinya, Naoko Oda, serta ketiga anak mereka, Sakurako Oda, 17 tahun, Orion Oda, 12 tahun, dan Nana Oda, 10 tahun, sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Paris Oda menggunakan pisau dapur untuk melancarkan aksinya, mengakhiri seluruh keluarganya dalam satu malam mengerikan. Kepolisian Honolulu menangani penyelidikan atas insiden memilukan ini dan menyimpulkan bahwa ini adalah kasus pembunuhan massal paling mematikan kedua di kota tersebut dalam hampir 25 tahun terakhir. Paris Oda adalah seorang kiropraktor yang memiliki klinik di dekat pusat perbelanjaan besar, ala Moana Center. Jika melihat media sosialnya seperti Facebook dan Instagram, ia tampak seperti pribadi yang tenang dan damai. Namun, masa lalunya mengungkap sisi lain dirinya. Pada tahun 1997, saat masih remaja yang tumbuh di Pulau Indah Kauai, ia terlibat dalam kasus kriminal karena memasuki properti orang lain tanpa izin. Meski saat itu ia menghadapi masalah hukum, catatannya dihapus setelah ia berhasil menghindari pelanggaran lainnya. Tragedi ini bermula pada Minggu pagi ketika kepolisian menerima panggilan darurat. Si penelepon melaporkan telah mendengar teriakan dari sebuah rumah di Wawa Place. Polisi segera meluncur ke lokasi dan tiba di rumah keluarga Oda pada pukul 8.34 pagi. Namun, saat mereka tiba, mereka tidak menemukan siapapun yang menghubungi 911. Petugas mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Mereka mendengarkan dengan saksama, tetapi tidak ada suara teriakan. Bahkan para tetangga yang mereka tanyai mengaku tidak mendengar apapun. Semuanya tampak tenang dan normal, sehingga polisi mengira ini mungkin laporan palsu. Tanpa menyadari kengerian yang terjadi di dalam rumah tersebut, polisi akhirnya meninggalkan lokasi sekitar pukul 9 pagi. Namun hanya 15 menit setelah mereka pergi, panggilan darurat lain masuk. Kali ini seorang petugas kembali ke lokasi. Sesampainya di sana, mereka menemukan si penelepon, seorang wanita yang menyewa kamar dari keluarga Oda, berdiri di luar rumah dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Ia jelas sangat terguncang setelah melihat sesuatu yang mengerikan. Dengan napas yang tersengal dan suara bergetar, wanita itu mulai menceritakan apa yang telah ia saksikan di dalam rumah tersebut. Dia sedang tertidur lelap di kamarnya ketika tiba-tiba terbangun oleh suara jeritan yang menusuk telinga. Waktu menunjukkan sekitar pukul 2 hingga 2.30 pagi. Jeritan itu begitu keras dan mengerikan, seolah berasal dari seseorang yang berada dalam ketakutan luar biasa. Jantungnya berdebar kencang saat suara itu semakin mendekat tepat di luar pintunya. Dengan cepat, dia mengunci pintu kamar, terlalu takut untuk keluar dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Dari celah bawah pintunya, dia melihat darah mulai merembes, perlahan menyebar di lantai seperti noda gelap yang mengancam. Ketakutan menelannya bulat-bulat. Dia merasa terjebak, tidak tahu harus berbuat apa. Waktu berlalu begitu lambat, dan ketika dia merasa tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dia akhirnya mengambil keputusan berani keluar melalui jendela kamarnya. Begitu berhasil melarikan diri, dia segera menelepon polisi. Petugas pun bergegas ke lokasi kejadian. Sesampainya di rumah itu, mereka mencoba masuk melalui pintu depan, tetapi pintu terkunci rapat. Mereka mengetuk memanggil namun tak ada jawaban. Saat mengintip melalui jendela, mereka melihat sesosok tubuh tergeletak tak bergerak di dalam rumah.
Petugas tidak punya waktu untuk menunggu. Dengan senjata terhunus, mereka bergegas menuju pintu belakang dan masuk dengan hati-hati. Begitu mereka berada di dalam, pemandangan mengerikan langsung menyambut mereka. Paris Oda tergeletak di lorong, tubuhnya dipenuhi luka tusukan, dikelilingi oleh genangan darah. Dia sudah tidak bernyawa. Mereka menyusuri rumah, memeriksa kamar demi kamar, berharap menemukan seseorang yang masih hidup. Namun, harapan itu pupus ketika mereka menemukan Nao, Sakura, Oreo, dan Nana, semuanya telah dibunuh secara brutal. Tanda-tanda perlawanan terlihat jelas. Luka di tangan dan pergelangan tangan mereka menunjukkan bahwa mereka telah berusaha keras untuk bertahan hidup. Tapi sia-sia. Luka-luka yang mereka derita terlalu parah dan mereka mungkin telah meninggal beberapa jam sebelum polisi tiba. We're able to see an unresponsive person through the window. They called out to the person but received no answer. Officers entered through the back door and found the unresponsive male laying in blood in the hallway. He had stab wounds to the chest and was deceased. He was later identified as the suspect, 46-year-old Paris Oda. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan fakta mengejutkan. Oda telah lama berjuang dengan masalah keuangan. Pada tahun 2023, dia berada dalam kondisi finansial yang sangat buruk. Februari 2024, dia akhirnya mengaku kepada istrinya bahwa dia tidak membayar pajak selama bertahun-tahun. In February, Paris' concerns increased, and he told his wife that he had not paid taxes for years. He was not getting enough patients at his chiropractor business. Pada Februari, dia mengirim pesan kepada istrinya, menyatakan bahwa mereka perlu mencari cara untuk melakukannya dan membawa serta anak-anak mereka. Dia percaya tidak ada orang lain yang bisa merawat keluarganya lebih baik dari dirinya sendiri. In the middle of February, Paris texted his wife that they needed to plan to do it. He said he could not take it anymore, and he told her that their children needed to come with them because no one could take better care of them than he could. Dalam pikirannya yang semakin terdistorsi, jika dia dan istrinya pergi, anak-anak mereka juga harus ikut. Namun, Naoko, istrinya, masih memiliki harapan. Dia mencoba menyemangati suaminya, berusaha tetap positif di tengah situasi yang penuh tekanan. Dia mengusulkan agar mereka pindah ke Jepang, tempat orang tuanya tinggal, dan memulai hidup baru di sana. Tetapi bagi Oda, hal itu tidak lagi menjadi pilihan. Naoko tried to be optimistic and encouraging with Paris. She suggested that they move to Japan with her parents. Menjelang akhir 2023, dia kesulitan membayar tagihan tepat waktu. Dia menunggak cicilan mobil, biaya sekolah anak-anaknya, dan berbagai pinjaman lainnya. Dia mencurahkan beban pikirannya kepada keluarga dan istrinya. Bersama-sama, mereka berusaha mencari cara untuk memperbaiki situasi. Namun, seiring berjalannya waktu, kesulitan itu semakin memburuk. Dan pada akhirnya, Oda mengambil jalan yang paling gelap. Paris Oda mencoba berbagai cara untuk keluar dari kesulitan finansialnya. Dia berusaha menjual properti keduanya dengan bantuan agen real estate, tetapi tidak ada kemajuan berarti. Bisnis chiropraktornya sedang mengalami masa sulit, tagihan terus menumpuk, dan dia mulai kehilangan kesabaran dalam mengelola keuangan keluarganya. Merasa semakin terdesak, Oda bahkan mulai bekerja sebagai pengemudi Uber pada bulan Februari untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Namun, itu pun tidak cukup untuk menutupi semua utangnya. Dia merasa kelelahan, putus asa, dan kehilangan harapan. Sejak saat itu, perilaku Oda mulai berubah. Dia semakin tertutup, jarang berbicara, dan mulai menarik diri dari keluarga serta orang-orang di sekitarnya. Itu adalah titik balik yang menentukan. Momen ketika tekanan yang ia rasakan berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap dan mengancam. Ketika penyelidik menemukan pesan-pesan ini di ponsel Oda, mereka menyadari bahwa itu adalah petunjuk penting untuk memahami apa yang terjadi selanjutnya. Bulan Maret tiba dan kecemasan Oda semakin menjadi-jadi. Tenggat waktu pembayaran pajak semakin dekat dan dia mulai merasa bahwa dia tidak memiliki jalan keluar. Dia berdiskusi dengan agen properti mengenai kemungkinan menjual rumah mereka di Manoa, berharap itu bisa menyelesaikan masalahnya. They explained to us it was, they never wanted to sell this place, but they had no choice, because his business, during COVID, his business would end up taking a big loss.
Namun, alih-alih menemukan solusi, pikirannya malah semakin gelap. Dalam keadaan tertekan, dia memberitahu kerabatnya sesuatu yang mengerikan. Dia lebih baik mati daripada menghadapi rasa malu masuk penjara karena pajak yang belum dibayarnya. Pernyataan itu bukan sekadar ungkapan frustrasi. Oda juga mulai berbicara tentang keinginannya untuk melukai keluarganya dan membakar rumah mereka hingga rata dengan tanah. Itu adalah tanda bahaya yang nyata, tetapi tak seorang pun menyadari betapa seriusnya niatnya. Paris's financial distress heightened in March as the tax season approached. He told relatives that he would rather die before going to jail for unpaid taxes. At that time, he also said that he would kill his family and burn the house down. Di sekitar waktu yang sama, Oda membuat langkah yang lebih mengkhawatirkan. Dia menghubungi seseorang dengan permintaan yang mengerikan. Dia ingin mendapatkan senjata api. Namun, orang yang ia hubungi tidak pernah menanggapi permintaannya. Sementara itu, berita tentang tragedi ini mulai menyebar ke seluruh Hawaii. Ketika wartawan mewawancarai Annette Oda, ibu dari Paris Oda. Dalam wawancara itu, Annette berbicara tentang bagaimana putranya tumbuh di Pulau Kauai yang indah. Dia mengatakan bahwa keluarga mereka masih berjuang untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ia ditanya apakah dia pernah melihat tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang salah dengan putranya, Annette menolak untuk membahasnya lebih jauh. Ini adalah tragedi yang terlalu menyakitkan bagi mereka. Sementara keluarga mencari jawaban, kantor kiropraktik Oda ditutup seolah menjadi simbol kejatuhan hidupnya. Berita tentang apa yang dilakukan Paris Oda mengejutkan banyak orang, terutama mereka yang pernah mengenalnya. Seorang mantan pasiennya, Martha Randolph, merasa sangat terkejut mengetahui bahwa pria yang pernah merawatnya telah melakukan hal mengerikan terhadap keluarganya sendiri. Sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa dia sedang melalui masa yang begitu gelap, katanya. Dia selalu sopan, profesional, dan tidak pernah berkata sesuatu yang aneh. Saya mempercayainya sepenuhnya, tetapi kini saya takut mengetahui bahwa dia ternyata mampu melakukan hal seperti ini. Seorang tetangga sekaligus teman keluarga Oda juga berbagi kenangan indah mereka kepada wartawan. Dia mengingat bagaimana Naoko, istri Oda, sering membantu di klinik kiropraktik suaminya. Keluarga mereka tampak bahagia, terutama dengan kelulusan putri mereka, Sakurako, yang sudah semakin dekat. Sakurako adalah gadis dengan impian besar. Dia bercita-cita menjadi perawat dan seorang koki hebat. Dia dan ibunya memiliki hubungan yang erat, bahkan pada tahun 2019 mereka pernah mengikuti lomba lari maraton Hapalua bersama dan berhasil menyelesaikannya dengan selisih waktu hanya 3 posisi. Namun, semua harapan itu hancur dalam satu malam tragis. Pada hari Senin setelah kejadian, wartawan bertanya dengan beberapa warga sekitar tempat kejadian perkara. Sebagian besar dari mereka tidak mengenal keluarga Oda dengan baik, tetapi tetap merasa sangat terpengaruh oleh tragedi ini. Salah seorang tetangga, Irvin Yoshino, mengungkapkan betapa menyedihkannya situasi ini. Tragic. Everybody's feeling it, and everybody's just, it feels like part of your family. We go on our walks, we go down there and we see the kids riding their bikes, skateboard. Tetangga lain mengaku bahwa dia selalu merasa ada sesuatu yang aneh, meskipun tidak bisa menjelaskan dengan pasti. One person says he sensed something was wrong. Just didn't feel right seeing the kids walk past us throughout the week, making eye contact. I could see something in their eyes, like they were sad, couldn't figure it out, and then seeing this on the news. I cannot even see him being somebody like that. I promise to God, I cannot see him for being on murder. I never even sensed that when they came, that he could do something like that. You know, he never showed any signs like that. You know, he came with his kid, his son several times. I just wish I could have been more help or even someone to talk to. He would talk to us and stuff like that, but it was a little bit different. It looked like he was under a lot of pressure. It's hard to believe that because he loved his kids.